Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to the English class of Garuda Nusantara Vocational School, and this is part 3 of cause and effect material ya. Bagian ketiga dari bab cause and effect. And for today, we are going to focus only on the exercises ya. Kita nanti bahas beberapa model soal cause effect yang akan keluar pada PTS serta PAS semester genap ini. Before that, let's review the signal words for cause and effect ya. Kita review dulu dari materi yang minggu lalu ada signal words yang digunakan to talk about cause untuk menyatakan penyebab, dan juga ada signal words yang digunakan untuk menyatakan effect atau akibat ya. Ini adalah signal words-nya. Silakan kalian amati baik-baik mana yang masuk ke dalam signal words for cause dan mana yang termasuk ke dalam signal words for effect. Let's see the first example. Model soal pertama, you have to identify from these sentences which one is the cause and which one is the effect ya. Kalian harus menemukan, mengidentifikasi dari kalimat-kalimat ini mana sih yang berperan sebagai cause dan mana yang berperan sebagai effect. Cara menemukan mana sebab dan mana akibatnya, yang pertama dari makna kalimat, dari pemahaman kalian terhadap isi kalimat tersebut ya. Atau cara yang kedua adalah jika dalam kalimat itu kalian menemukan banyak kosakata yang belum kalian pahami, maka caranya tinggal cari saja di kalimat pertama, kalimat kedua, dan ketiga ini ada signal word apa yang digunakan. Apakah signal word-nya for cause ataukah signal word for effect? Yuk kita lihat pada kalimat pertama. Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Harimau Sumatera itu almost extinct, sudah hampir punah. Kenapa kok hampir punah? Karena orang-orang membunuh banyak harimau Sumatera tersebut ya. Di sini kita menemukan because. Because ini termasuk ke dalam, nah ini dia, because termasuk ke dalam signal words for cause ya, untuk menyatakan penyebab. Maka dari itu, klausa yang jatuh setelah because ini sudah dipastikan adalah cause-nya atau penyebabnya. Karena orang-orang membunuh harimau Sumatera, akibatnya harimau-harimau tersebut hampir punah. Ini sebagai efeknya. Gampang kan? Yang kedua, yuk. The milk spilled all over the floor, so Jane got a mop and cleaned it up. Cara pertama, menentukan sebab akibat dari makna kalimatnya. Yuk kita artikan terlebih dahulu. The milk spilled, susunya tumpah memenuhi lantai. Jadi, Jane mengambil pelan dan membersihkan lantainya tersebut. Nah, antara susunya tumpah dengan Jane ngepel, ini mana penyebab dan mana akibat? Mana yang terjadi terlebih dahulu? Susunya tumpah dulu atau ngepel dulu? Tentu saja, milk spilled ini susunya tumpah sebagai penyebab terjadi terlebih dahulu. Karena susunya tumpah ini, maka jadinya akibatnya si Jane harus ngepel. Ini penyebab, ini akibat. Ini cause dan ini effect. Yaitu kalau menggunakan cara pertama. Tapi jika kalian belum paham makna kalimatnya, maka gunakan cara yang kedua. Pada kalimat kedua ini, signal word yang kalian temukan apa yuk? Ini dia, yang kita punya adalah so. So ini masuk ke dalam signal words for effect. Oleh karena itu, klausa yang jatuh setelah so ini sudah dipastikan dia berperan sebagai efeknya ya, sebagai akibatnya. Karena ini effect, otomatis kalimat satunya ini sebagai cause atau penyebab. Itu menggunakan cara kedua ya. Next sentence. Thanks to Siti and John's effective planning, the event went well. Ya.
Di sini signal wordnya adalah thanks to. Thanks to ini masuk ke mana yuk? Nah, thanks to ini sama dengan led to atau due to. Teman-temannya ini ya. Signal word for cause. Karena signal word for cause, thanks to ini sudah otomatis klausa yang mengikutinya ini berfungsi sebagai cause. Kalau ini sebagai cause sudah otomatis sisanya kalimat satunya adalah effect-nya. Berkat perencanaan Siti dan John yang efektif, makanya acaranya bisa berjalan dengan lancar. And for the second example, it is multiple choice ya. Model kedua yaitu soal pilihan ganda. Pada soal pilihan ganda ini biasanya kalian harus mampu menentukan signal word mana sih yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Caranya seperti apa? Caranya adalah kalian harus bisa mengidentifikasi klausa yang terletak setelah titik-titiknya ini ya, yang ini adalah cause atau effect. Kalau ini cause, maka kalian berarti tinggal pilih yang signal word for cause antara B dan C. Kalau ternyata ini effect, maka kalian tinggal pilih yang signal word for effect antara A dan D ya. Klausa setelah titik-titiknya itu apakah cause atau effect? Kalau di pilihan ganda, satu-satunya cara yaitu dengan memahami makna kalimatnya. Ya, yuk kita terjemahkan. My sister was very tired. Sisternya merasa sangat kecapean. Bla bla bla. She stayed up past midnight. Dia begadang hingga larut malam atau begadang hingga lewat tengah malam. Nah, antara kecapean dan begadang ini she stayed up, dia begadang ini sebagai penyebabnya atau sebagai cause-nya. Karena begadang sampai lewat larut malam ini, makanya dia akibatnya menjadi very tired, sangat kelelahan, kecapean. Udah ketemu kan? Klausa setelah titik-titiknya ini tadi setelah kita artikan ini adalah cause, penyebabnya. Maka dari itu kita harus pilih signal word for cause antara B dan C. Nah, masalahnya because dan because of ini memiliki makna yang sama, dua-duanya artinya karena. Cuma pada materi minggu lalu kita kan sudah belajar apa bedanya penggunaan because dan because of. Mari kita lihat kembali. Ini dia. Because ini digunakan jika cause-nya dalam bentuk klausa, yaitu ada subjek, ada verb. Dan because of ini digunakan jika cause-nya yang ada di situ berbentuk noun atau kata benda. Mari kita lihat lagi. Di sini cause-nya yang kita punya adalah she stayed up past midnight. She sebagai subjek, stayed up sebagai verb. Ada subjek, ada verb, otomatis ini adalah klausa. Karena cause-nya dalam bentuk klausa, maka kita pilih single word yang because. Pilih conjunction atau kata hubung because ya. Ini jawabannya. Kalimat kedua, blah 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 strong wind, the sailors cannot sail to the sea today. Yuk, tentukan setelah titik-titik ini apakah penyebab ataukah akibat. Kita artikan strong wind, angin yang kencang. Titik-titik angin yang kencang, the sailors cannot sail to the sea today. Para pelaut atau nelayannya tidak bisa berlayar ke lautan hari ini. Tentu saja, strong wind di sini sebagai cause atau sebagai penyebabnya ya. Sekarang, karena ini adalah cause, maka otomatis kalian pilihannya antara A dan C yang merupakan signal word for cause. Yang mana? Apakah A ataukah C? Balik lagi ke materi yang tadi ya. Kalau because itu di situ bentuknya klausa. Kalau due to bentuknya noun. Sedangkan yang kita punya di sini adalah strong wind, angin kencang.
ini bukan berbentuk subjek verb, tapi dia bentuknya adalah noun atau kata benda ya. Karena kausnya bentuknya noun, maka kita pilihan jawaban yang benar adalah due to. Cara gampangnya, kalau kausnya ini sekiranya pendek, berarti kalian harus curiga tuh, oh kayaknya ini noun deh. Tapi kalau kausnya sudah panjang seperti ini, oh ini kayaknya kaus ya. Itu cara kalau kalian sudah mepet waktunya. Pendek itu noun, kalau panjang itu lebih mengindikasikan ke klausa. Tapi kalau belum mepet, kalian pahami bener-bener ya. Jangan pakai cara singkat seperti barusan. Soal ketiga, flood happens in many areas during rainy season. Blah blah blah, some of the residents' houses are damaged. Banjir terjadi di banyak area during rainy season selama musim hujan. Titik-titik, some of the residents' houses are damaged. Beberapa rumah penduduk itu rusak. Antara banjir terjadi dan rumah penduduk rusak ini adalah floodnya sebagai cause dan resident houses are damaged ini sebagai effect. Karena klausa setelah titik-titiknya ini adalah effect, sudah otomatis kalian pilih signal word untuk melengkapi di sini yang signal wordnya for effect, yaitu antara A dan B. A dan B yang betul adalah menggunakan therefore. Kenapa mau kita pakainya therefore, tidak yang pakai so? Karena di sini sudah jelas ada semikolon dan ada koma. Kalau conjunction atau kata hubungnya sudah diapit oleh semikolon dan koma, ini maka menggunakan yang therefore. Teman-temannya ada therefore, finally, thus, as a result, dan consequently. Okay, next, I want you to identify the cause and effect from these three sentences. Ya, seperti contoh model soal yang pertama tadi. Dari 3 kalimat ini, kalian tentukan mana cause-nya dan mana effect-nya. Silakan di garis bawah dan kalian tandai cause-nya yang mana, effect-nya yang mana. Lalu, soal jenis kedua yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Soal 1, 2, 3 silakan kalian pilih signal word manakah yang paling tepat untuk mengisi, untuk melengkapi ketiga kalimat ini. Silakan tulis jawabannya di buku and send your answer to me. See you next week. Wassalamualaikum.